hampir semua mengenai topik P3K sepertinya sama ya, cuman mungkin aspirasinya agak variatif dari ada yang mau meminta afirmasi dari sisi umur, daerah, jenjang waktu, pengabdian, bahkan sampai se-ekstrim semuanya lulusin aja. Nah itu yang kita akan kaji ya. Tapi kenyataannya sekarang tidak mungkin kita tidak ada tes seleksi dan tidak mungkin kita tidak akan ada suatu minimum passing grade. Jadi itu benar-benar satu-satunya alasan kita bisa sejauh ini adalah karena ada passing grade. Itu persetujuan. Jadi mohon maaf tapi itu adalah satu negosiasi yang memang bagian daripada alasan kenapa kita bisa mendapatkan ini. Angka 1 juta itu Bapak Ibu adalah angka kapasitas daripada anggaran. Itu adalah angka kapasitas. Target kita sebenarnya bukan 1 juta, target kita adalah sebanyak mungkin yang bisa memenuhi kebutuhan minimum menjadi guru yang layak. Saya ingin sedikit cerita. Saya menyuruh tim saya untuk memprioritaskan program guru honorer ini pada tahun 2020 di pertengahan. Itulah saat kita mulai gencar untuk memprioritaskan ini. Dan kami melakukan itu bukan karena ada tekanan politik. Kami melakukan itu karena pada saat itulah kami mulai keliling-keliling ke daerah. Dan pada saat itulah kita mulai menyadari bahwa guru-guru, salah satu guru-guru terhebat yang saya ketemui, yang saya duduki adalah guru-guru honorer di berbagai macam daerah. Kemarin saya baru di tengah hutan di Jambi dengan 6 guru yang setiap hari itu harus jalan ke hutan karena matic motornya nggak jalan, jadi mereka harus jalan 45 kilo. Kadang-kadang anaknya ada di situ, kadang-kadang tidak di Jambi mengajar anak-anak rimba. Mereka itu semuanya 6 dari guru yang saya bicarakan adalah guru honorer dengan pengabdian yang luar biasa. Jadi saya sedikit curhat kepada Komisi 10 bahwa alasan kenapa ini penting untuk Kemendikbudristek adalah kita menyadari ada mutiara-mutiara di dalam guru-guru honorer kita yang sekarang tidak menerima layak, yang sangat layak mendapatkan upah yang setara dengan PNS. Bahkan banyak dari guru-guru honorer kita yang ternyata menjadi guru penggerak, bahkan menjadi calon pemimpin. Jadi kita mendorong ini untuk memastikan bahwa kesejahteraan dan kelayakan itu dua-duanya terpenuhi. Jadi kami menjadikan ini prioritas utama pada saat itu. Guru-guru honorer yang saya ketemui di daerah banyak yang luar biasa, sangat luar biasa. Mengharukan saya, memotivasi saya, dan pengabdian mereka nggak semuanya, memang benar, nggak semuanya bisa diukur dengan tes. Itu saya sangat setuju, nggak semuanya bisa diukur. Tapi kita punya keterbatasan terhadap instrumen yang bisa kita pilih pada saat ini, agar mereka juga kita bisa mengejar kesejahteraan mereka. Jadinya untuk itu sekali lagi saya ingin memperjelaskan 2 hal. Pertama, Kemendikbudristek mengambil posisi secara garis besar sama dengan Komisi 10, di mana kita harus perjuangkan afirmasi bagi kelompok-kelompok tertentu di guru honorer. Jadi itu akan kami coba, walaupun itu bukan, terima kasih, walaupun itu bukan sepenuhnya keputusan Kemendikbudristek, tapi kami akan perjuangkan Bapak Ibu, itu janji saya. Ya. Untuk yang kedua adalah, tapi beberapa hal yang harus diklarifikasi. Satu adalah mengenai tes, kita juga, saya cukup kaget waktu mendengar bahwa banyak kali guru honorer bilang tes tryout-nya tidak sama. Saya nggak tahu mungkin pengalaman dari mana bocoran itu biasa diberikan, tapi waktu saya melihat, saya berbicara sama Mas Iwan, kenapa berbeda? Oh maksudnya yang berbeda itu bukan, waktu saya ngomong, mereka mengira akan diberikan jawabannya. Jadi pertanyaan yang sama. Nah itu yang mohon anggota Komisi 10 bisa membantu sosialisasi bahwa ini adalah tes serius, bukan tes yang akan kita berikan jawabannya. Yang tryout-tryoutnya itu adalah tes untuk formatnya seperti itu. Ya jelas pertanyaannya akan berbeda.
Atau nggak itu kan sama kayak dulu di UN ada keluar-keluar bocoran gelap, ujian sama aja. Itu bukannya kita tidak akan mengakses kemampuan. Jadi mohon maaf, tapi mohon dibantu sama Komisi 10 klarifikasi bahwa tesnya itu yang diberikan tryout adalah kisi-kisi. Seperti ini loh contohnya gitu. Lalu jelas akan ada pertanyaan yang berbeda. Kalau pertanyaan yang sama ya itu bukan namanya evaluasi. Nah itu mohon diperkenalkan. Bukan topiknya, bukan kompetensinya berbeda, enggak. Tapi pertanyaannya harus berbeda. Tapi kita latihan soal dan lain-lain akan kita kembangkan. Belum sempurna pelatihan kita. Udah jelas belum sempurna. Nah ini pertama kali kita melakukan seperti ini dan terus kita akan menyempurnakan proses dan logistik dan lain-lain di setiap tahap. Gitu. Mungkin Mas Iwan ingin sedikit mengekspansi dari prosesnya. Silakan. Ya, terima kasih Mas Menteri. Mungkin merespon tadi ada beberapa tanggapan atau pertanyaan terkait dengan pelaksanaan tes. Ada satu konteks yang mungkin bisa saya share juga. Ketika kita persiapan dan akhirnya melaksanakan itu suasananya kan COVID sangat luar biasa. Itu PPKM sampai Jawa Bali waktu itu level 4. Nah karena itu dan Satgas kemudian meminta pelaksanaan ini harus ada tes antigen atau PCR. Dan awalnya itu adalah biaya mandiri. Nah, kita mengupayakan, kita melakukan lobby-lobby pada Satgas, dan alhamdulillah dapat bantuan. Kementerian Kesehatan bersedia untuk membantu Kementerian Dalam Negeri, sehingga memaksimalkan pelaksanaan itu bisa difasilitasi oleh Dinkes-Dinkes dengan koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Dan itu yang kemudian menjadi bagian yang ketika untuk pelaksanaannya di daerah itu, karena ini kondisinya itu udah di akhir bulan Agustus waktu itu, ada persyaratan itu. Nah itu yang kemudian kami coba untuk perjuangkan sehingga semaksimal mungkin guru-guru honorer yang ikut itu bisa difasilitasi tes antigennya. Dan pengaturannya pun juga dilakukan dengan koordinasi dengan pemerintah daerah. Yang tadinya kita tidak, logistik tidak memikirkan sampai ke sana. Dan itu kami berhasil untuk itu. Kedua, ini juga terkait usulan tadi dari Komisi 10 bahwa kami hari ini sudah dalam proses pengiriman surat kepada Panselnas untuk memohon pengunduran pengumuman hasil seleksi tahap 1. Jadi kita mendengar berbagai aspirasi seperti yang Mas Menteri sampaikan, kita akan perjuangkan di Panselnas dan kita akan meminta supaya pengunduran pengumuman hasil sehingga bisa untuk memaksimalkan pembahasan untuk finalisasi dari hasil tersebut. Itu saja Mas Menteri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Mas Iwan. Berarti jawaban dari Komisi 10, dari pertanyaan dari Komisi 10 mengenai mohon agar bisa menunda, itu sudah kami laksanakan perizinan untuk penundaan tersebut kepada Pansel. Ya, kita tunggu jawabannya. Gitu. Dan diskusinya saya dan Mas Iwan intensif dengan Pansel ini untuk melihat apakah ada jalan tengah yang bisa kita tempuh. Gitu. Jadi esensinya itu sekarang prinsip dasar dan posisi Kemendikbudristek. Ya, kita nggak seperti yang Bapak Ibu Komisi 10 tahu, kita nggak pernah janji-janji buta di Kemendikbudristek. Kita lebih senang under promise tapi over deliver ya. Jadi kita jangan janji-janji tapi kalau misalnya mendapatkan suatu hal yang lebih baik itu insya Allah kita bisa mengakomodasi baik aspirasinya guru-guru honorer dan juga para akademisi dan pakar-pakar pendidikan yang ingin menjaga integrasi tes kita. Sebagai tambahan informasi, materi tes kita, tes seleksi itu adalah dari guru untuk guru. Yang buat itu guru. Ya, yang menentukan juga passing grade-nya, yang menentukan format pertanyaannya adalah guru. Dan tentunya juga didukung dengan dosen dan praktisi dan ahli-ahli psikometrika, tapi terutama guru. Itu. Jadinya itu benar-benar tes yang mengukur pengetahuan minimal, bukan mengukur di luar itu sebenarnya pengetahuan minimal. Jadi sekedar tambahan saja. Saya rasa sekian, mohon doa restunya dari Komisi 10 agar perjuangan kita terjawab
Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan. Terima kasih Mas Menteri. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Interupsi pimpinan. Ya, silakan. Saya. Oh, Mas Pur. Sorry. Silakan Mas. Hanya mengklarifikasi aja sebenarnya. Jadi mengenai soal, sebenarnya bukan soal yang harus sama, Mas Menteri ya. Tapi misalnya di modul ngomong gunung, yang keluar laut. Nah ini yang kemudian dipersoalkan oleh teman-teman. Itu satu. Nah, terus yang kedua, saya terima kasih kepada Mas Menteri sudah membuat statement selaras dengan Komisi 10. Selarasnya sejauh mana? Kita kan harus ada ukuran ini. Selaras itu yang mana, kira-kira sampai batas mana, kita harus pakai, ini kan keputusan politik. Bukan keputusan hukum. Kita di Komisi 10, bukan di pengadilan agama. Kan begitu. Mau cerai. Lah iya. Enggak, ini harus jelas. Selaras itu statement politik. Nah sekarang saya mau tanya juga, saya nggak punya statement politik. Sejauh mana selaras itu dengan Komisi 10? Menyangkut hal apa? Sampai sejauh mana? Sampai titik mana? Kan harus ada skenarionya. A, B, C, D. Kan begitu. Nah saya harap ada seperti itu. Tanpa kemudian meninggalkan aspek tadi tentang integritas, tentang kualitas. Nggak masalah menurut saya. Cuma karena kita mau membangun keputusan, karena nanti di keputusan menurut saya selaras itu menurut saya kita harus lebih jelas lagi sampai kapan kan gitu. Karena ini menyangkut aspirasi. Mas Menteri mohon maaf, kami dipilih untuk menjalankan aspirasi. Nah itu. Dan kami disumpah. Kalau kami tidak menjalankan ini, nanti nggak bisa menjawab pertanyaan kubur tadi. Saya mohon maaf, saya harus sampaikan ini karena nanti kalau saya ditanya, Pak Purnomo, sampai sejauh mana hasil rapatnya dengan kementerian? Selaras, saya bilang. Selaras apa kan bingung juga. Ukurannya menurut saya harus kita perjelas, walaupun saya tahu ini memang harus diselaraskan dengan pasal yang lain. Tapi kan Kementerian Pendidikan kemudian adalah user, ya, pengguna. Kalau PAN RB itu kan administrator. Usernya harusnya bisa menentukan dong. Saya mau pakai, saya minta spek yang kayak gini. Syaratnya begini kan user. Bukannya penerima tapi user. Nah menurut saya ini harusnya. Jadi saya kepingin ada keputusan politik yang lebih terukur lah. Saya terima kasih, itu ada respon yang sangat baik dari Mas Menteri. Mencoba untuk memahami apa yang kemudian kami rasakan dan kemudian aspirasi yang kami bawa ini. Saya terima kasih atas respon baik itu. Cuma saya berharap selaras itu menurut saya harus lebih agak definitif lagi lah, lebih terukur agar kemudian kita bisa mempertanggungjawabkannya secara lebih maksimal. Terima kasih pimpinan atas waktunya. Terima kasih Mas Purnomo. Pak Menteri mungkin memberikan respon. Enggak Pak Ketua, cuman bahwa kami mendengarkan aspirasi, ini bukan forum pembuat keputusan. Forum pembuat keputusan adalah di Pansel. Jadi tugas kami adalah untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat yang sudah diagregasi oleh Komisi 10. Senario-senario tadi yang disebut sudah kami catat semua, ya kan? Setiap anggota Komisi 10 juga beda-beda senarionya. Ada yang cuman memikir 50, ada yang sampai ke paling ekstrim. Jadi semua senario itu kita ambil, kita tampung, lalu kita langsung ajukan kepada Pansel, lalu kita lihat nanti senario realnya itu akan keluarnya apa. Itu saja. Jadi itu adalah langkah berikutnya. Maksudnya selaras adalah searah, ingin memberikan lebih kepada para guru honorer. Saya, Pak. Izin Ketua menambahkan saja. Menambahkan saja Mas Menteri, kita apresiasi. Kalau saya percaya bahwa Mendikbud pasti akan mendahulukan kepentingan guru-guru, itu saya percaya. Tetapi karena konteks ini adalah Pansel tadi, mungkin dalam hal ini bolehkah kami meminta surat yang diberikan Mendikbud kepada Pansel terkait untuk penundaan?
Kan tadi kan sudah disampaikan Pak Dirjen, minta untuk ditunda kan. Nah inilah nanti supaya kalimat selarasnya Pak Nur, nah ini sudah dilaksanakan oleh Kemendikbud, yaitu berkirim surat agar terjadi penundaan pengumuman sambil melakukan katakanlah renegosiasi atau apapun namanya. Boleh itu ya Pak Iwan ya, kita minta ya. Baik, demikian Pak Ketua, itu tambahan saja. Pak Nur gimana? Ya clear, yang penting nanti di kesimpulan itu ada, muncullah sebagai bagian dari keputusan kita bersama. Oke, terima kasih Kang Dede, terima kasih Mas Menteri, Mas Purnomo. Bapak Ibu sekalian saya hormati, selanjutnya kita langsung ke laporan singkat. Saya mohon ini untuk dicermati karena ini masih bahan mentah dari TA, nanti bisa kita diskusikan langsung. Saya akan membacakan terlebih dulu terkait dengan poin kesimpulan perkembangan seleksi 1 juta P3K. Setelah nanti tuntas dan kita bahas, baru nanti kita masuk pada poin B menyangkut soal penyesuaian RKKL. Romawi 2 kesimpulan garing keputusan. A. Perkembangan seleksi 1 juta P3K. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk merumuskan transisi kebijakan bagi peserta P3K yang memiliki keterbatasan penggunaan IT dan seleksi dan untuk memperbaiki proses seleksi yang ada. B. 2. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk memberikan tambahan nilai atau afirmasi pada nilai kompetensi teknis dengan menambahkan sebagai berikut. Ini masih opsi-opsi ya, nanti kita bahas. Jenis tambahan nilai atau afirmasi, usia di atas usia 35 tahun dan berstatus aktif selama 3 tahun terakhir, berdasarkan Dapodik, jumlah tambahan nilainya 30% sampai 50%. Disabilitas mendapatkan tambahan afirmasi nilai 50 sampai 60% dari nilai maksimal kompetensi teknis. 3. Guru honorer THK 2 yang terdaftar di database BKN dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir, kita usulkan mendapatkan tambahan nilai afirmasi 30 sampai 50% dari nilai maksimal kompetensi teknis. 3. Komisi 10 DPR RI Menristek RI menunda pengumuman hasil seleksi P3K RI memperbaiki kebijakan mengenai nilai ambang batas kompetensi dan kebijakan lainnya untuk seleksi P3K jabatan fungsional guru, antara lain konsistensi standar dan prosedur seleksi, perbaikan presisi soal yang akan diujikan, rasio jumlah soal dan rencana waktu mengerjakannya. Ini mungkin nanti perlu kita koreksi, semangatnya penundaan dalam rangka untuk menambahkan afirmasi sebenarnya. 4. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk membuat skema pembuatan tes PCR bagi guru honorer yang mengikuti ujian seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru. 5. Komisi 10 DPR RI dan Kemendikbudristek RI sepakat akan menjadwalkan rapat kerja dengan KL terkait untuk mengetahui tindak lanjut keputusan rapat kerja ini mengenai permasalahan seleksi P3K tahap pertama untuk jabatan fungsional guru paling lambat
sebelum tanggal 6 Oktober 2021. Saya belum membacakan kesimpulan yang penyesuaian EKKL, kita akan bahas tuntaskan dulu terkait dengan kesimpulan perkembangan seleksi 1 juta P3K. Saya persilahkan masukan dari Bapak Ibu. Izin Pak Ketua, Andrianus Golkar. Kami persilahkan Pak Andrianus. Terima kasih Pak Ketua yang terhormat, Ketua dan para pimpinan Komisi 10 serta anggota Komisi 10 yang saya hormati Bapak Menteri RI beserta jajaran. Saya ingin usul Pak Ketua, sebelum di perkembangan seleksi 1 juta P3K, angka 1 itu kalau bisa ditambahkan kata-kata Komisi 10 mendesak Mendikbudristek RI sungguh-sungguh memperhatikan pendapat aspirasi masukan dari Komisi 10 yang terkait atau hal-hal sebagai berikut. Setelah itu baru angka 1, angka 2, dan seterusnya. Jadi sebelum angka 1, 2, 3 Pak Ketua. Di Komisi 10 mendesak Mendikbudristek RI untuk sungguh-sungguh memperhatikan pendapat, aspirasi, ya masukan boleh, pendapat, aspirasi, dan masukan dari anggota dari Komisi 10 sebagai berikut. Nah, baru angka 1 di situ. Jadi yang itu nggak ada angkanya, ya. Itu saja Pak Ketua, terima kasih. Terima kasih Pak Syasidat atas masukan dan tambahannya. Kami persilakan yang lain, pimpinan Putra Nababan. Kami persilakan Mbak Putra. Iya, pertama pimpinan terkait dengan poin nomor 2. Ini bisa dikatas dulu. Saya agak kurang paham ya, mungkin karena saya tadi bolak-balik ke Badan Legislasi. Rp 50-60% dan di bawahnya, ini angka dapat dari mana ya? Pertama itu angka dapat dari mana, terus dampaknya seperti apa tuh? Apakah memang tadi ada diusulkan dalam pandangan fraksi atau anggota atau bagaimana? Artinya apakah sudah kita ketika Komisi 10 memutuskan ini, apakah ini memang sudah dilakukan assessment terhadap angka ini? Itu satu. Ini kan angka rigid sekali nih kan? Ya, apakah memang mau dibuat serigid ini? Mungkin kita bahas dulu dampak dan efeknya terhadap para guru ini. Yang kedua, di poin nomor 3, bisa kita turun lagi sebentar. Itu turun atau naik ya? Poin nomor 3. Nah, poin nomor 3, terkait dengan penundaan tahap 1. Ya, saya ingin menanyakan saja, penundaan itu kan tadi Pak Ketua menyampaikan intinya untuk afirmasi, saya setuju. Untuk para yang siap diumumkan tanggal 20, jadi mereka dirugikan. Bagaimana nasib guru-guru di dapil saya yang sudah siap-siap tanggal 24? Kalau DKI nggak nunggu ini Pak Ketua, nggak nunggu dana APBN. DKI bayar sendiri, tinggal diumumkan saja.
Ya, jadi kita nggak ada urusan sama PBN. Jadi saya guru yang sudah sipil 4 September. Bagaimana keadilan sosial untuk mereka? Sehingga mereka tetap menerima pengumuman indah itu tanggal 24, tidak ditunda lagi. Mungkin kalimatnya bisa ditambahkan terkait dengan umumkan, tapi juga ada pengumuman untuk tindakan afirmasi gitu loh, terhadap tahap 1 ini, misalnya gitu. Itu saja Pak Ketua. Terkait dengan angka-angka ini ajuan dari beberapa organisasi guru yang sudah kami terima di Komisi 10. Memang belum kita sempat bahas. Karena itu forum ini sekaligus ada pihak Kemendikbud tentu mengapresiasi dan itu sudah dari beberapa organisasi guru yang di komisi kita. Poin yang ketiga, memang betul setuju, jadi semangatnya kita minta ditunda tanggal 24 itu, dan Pak Menteri tadi juga mengiyakan, mengokekan. Nah, kenapa ditunda? Semangatnya dalam rangka kita dorong Pak Menteri memperjuangkan kenaikan afirmasi dulu. Memperjuangkan nilai afirmasi ini, dengan cara itu artinya penundaan ini semangatnya dalam rangka supaya menjadi dinamika selama seleksi ini perjuangkan, dan kita berharap betul penundaan tanggal 24 yang sudah disetujui oleh Mas Menteri tadi bagian dari semangat kita menampung apa saja yang menjadi harapan dan aspirasi para guru honorer. Mungkin supaya lebih teknis lagi, tolong teman-teman TA yang poin 3 itu semangatnya adalah dalam rangka untuk memperjuangkan Bapak Ibu sekalian, supaya fokus, saya persilahkan terkait dengan angka-angka tambahan nilai ini. Mungkin ada yang ingin memberikan, kami persilahkan. Silakan, Kang Dede. Ya, pada dasarnya afirmasi apapun memang sebetulnya kita tidak bisa memberikan satu angka pasti. Kita serahkan kepada Kemendikbud saja. Karena afirmasi itu haknya dari pemerintah. Hanya mungkin yang kita tekankan adalah soal tadi masa bakti, terus kemudian soal yang catatan-catatan dari anggota tadi saya pikir sudah ada gitu. Nanti bisa menjadi 30, menjadi 5. Yang penting adalah ada kenaikan. Jadi bunyinya kenaikan afirmasi. Saya pikir memang benar dasarnya kita meminta naik itu apa? Karena yang melakukan penilaian adalah dari pansel. Tapi kita meminta kenaikan afirmasi. Ini adalah personalisasi yang disampaikan oleh Bang Putra, ada opsi dari Kang Dede, pandangan dari Kang Dede, menyerahkan sepenuhnya pada Kemendikbud. Ketua. Silakan. Ya, pimpinan. Mengenai jenis tambahan nilai afirmasi tadi di dalam pandangan-pandangan fraksi, saya mencatat juga dari Bu Elisa dari Aceh misalnya. Barangkali bisa dipikirkan juga, saya setuju kita tidak usah seperti yang disampaikan oleh Pak Dede tadi, tidak usah bicara mengenai angka, tapi item-item apa saja. Nah, salah satunya mungkin yang perlu menjadi masukan dan pertimbangan bagaimana terhadap wilayah-wilayah tentu seperti misalnya di Aceh, itu wilayah pasca bencana dan pasca konflik.
Mungkin ada tambahan, adalah mekanisme tertentu. Begitu juga di wilayah-wilayah yang masuk ke dalam wilayah-wilayah yang masuk di daerah 3T misalnya. Itu saja catatannya, Pak Ketua. Kita tetap cantumkan angka tambahan ini, range-nya yang ini sudah sempat ditulis di sini, atau opsinya lebih kepada memberikan tambahan nilai atau afirmasi pada beberapa poin yang selama ini menjadi perbincangan, misal soal usia, dibahas oleh Mbak Reri menyangkut soal letak geografis dan seterusnya. Saya mohon ada yang bikin menyampaikan opini, menyangkut dua opini. Izin Pak Ketua. Ya, langsung Mbak. Ya. Setuju yang mana Pak? Setuju apa yang terakhir disampaikan oleh Pak Ketua tanpa menyebut range. Jadi tentu dengan pertimbangkan usia, lama pengabdian, dan lokasi tempat pengabdian. Khususnya untuk daerah-daerah 3T. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih. Tolong langsung dirubah ya teman-teman ya. Izin pimpinan. Setuju ya kita opsi ini ya. Izin pimpinan, ini soal teknis penulisannya itu nggak bisa digabung. Mas El Nino ini. Nah, enggak, mungkin karena saya wartawan apa. Iya. Jadi habis kopi dia. Jadi saya mengusulkan untuk jangan-jangan kita kalau maksimal mungkin jangan-jangan kan lebih besar. Betul. Nah, tetapi kita juga tidak ingin angka yang ada ini dianggap angka yang ada sekarang nih, yang di paparan ini dianggap maksimal, sehingga yang dimaksudkan kita memaksimalkan ya ini. Jadi kalau boleh usul saya itu yang ditaruh angkanya cuma minimalnya aja, maksimalnya berapa terserah ke ini, tapi minimalnya aja Pak ditaruh, jangan 30 sampai 50. Kalau mau 30 ya 30 aja minimalnya. Ke atasnya berapa silakan. Itu. Terima kasih. Kalau boleh karena waktu dan seterusnya, kita sepakati nggak pakai angka tadi udah kita ketok. Pokoknya kita Lydia. Bu Lydia. Ya, baik. Terima kasih pimpinan. Memang ketika kemudian kita menyerahkan, ini kita husnuzon ya, husnuzon bahwa akan diberikan angka itu. Pada kenyataannya ada beberapa hal yang saya sepakati pun terhadapnya kita perlu, yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita mendapatkan semacam jaminan. Makanya tadi Bang El Nino sampaikan ada nilai minimal gitu, sehingga kalaupun mau berapa juga ada nilai minimalnya. Kalau ada nilai minimal itu akan lebih berangkatnya tuh akan lebih jelas, ada pijakannya. Itu yang paling penting. Kedua, sebetulnya secara ketentuan undang-undangannya rapat ini kan mengikat, rapat kerja ini mengikat hasilnya bagi yang hadir di sini. Tapi kenyataannya ikatannya tuh ternyata suka longgar gitu. Makanya kenapa kemudian kita memerlukan ada penegasan-penegasan tuh karena seperti itu. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Bu Lydia. Saya setuju sebenarnya semangatnya kita kasih angka. Terkecuali gini Mas Nino, asesmennya kira-kira sudah ketemu nggak angkanya itu berapa? Yang angka minimal tadi Mas Nino. Angka minimal gini Pak Ketua, kita ini kan pejabat politik tidak mengerti teknis dan perhitungan di sana ya. Jadi angkanya disediakan oleh kementerian, kita tinggal oke enggak gitu loh. Itu susah itu soal minimalnya gitu. Jadi kita yang jelas angka ini
kan itu juga gitu kan. Nah sekarang kita sepakat ingin menambah itu kan gitu. Ya angkanya berapa? Coba kita minta kementerian untuk mengusulkan angka minimalnya, lalu kita oke atau tidak. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada opini dari pihak pemerintah, Mas Iwan Sarir. Ya, terima kasih Pak Ketua. Terkait dengan ini kan sebenarnya lebih dari teknis di Panselnas ya Pak, yang nanti dan ketentuan datangnya nanti dari Kemenpan RB yang terkait aturannya itu. Jadi kami pada prinsipnya kami sangat sepakat, tapi dalam konteks perhitungan dan diskusi lebih lanjut harus dilakukan melalui mekanisme Panselnas Pak. Itu aja. Makasih Pak Ketua. Oke, terima kasih Mas Iwan. Pihak pemerintah merasa agak perlu waktu memang untuk ini. Karena itu kita rumuskan dalam keputusan politik ini bahwa kita minta yang maksimal memperjuangkan penambahan nilai afirmasi dari A, usia, antara lain daerah 3T, daerah pasca bencana, dan daerah konflik. Pak Ketua, nambah Pak Ketua. Silakan. Pak Iwan, izin Mas Menteri, saya bertanya ke Pak Iwan mengenai formasi. Ada beberapa formasi yang tidak muncul, apakah masih mungkin slot formasi itu Pak ditambahkan? Terima kasih Pak Didik. Yang formasi yang yang kosong tadi itu kemungkinannya adalah pertama guru yang ada di sekolah tersebut itu tidak ada guru atau gurunya tidak linear, tidak memenuhi kualifikasi, kemudian formasinya tidak bisa diisi oleh guru dari yang lain. Karena fokus di tahap 1 ini kan lebih kepada guru di sekolah itu. Yang ini baru nanti di tahap kedua dari sekolah lain itu mulai secara umum bisa melakukannya. Jadi dia bisa diisi formasinya oleh guru dari daerah lain. Nah, daerah-daerah yang terpencil itu juga salah satu hambatannya, karena ketika dia melamar ke, walaupun masih satu kabupaten, itu kan daerahnya bisa beda pulau gitu, Pak Dede. Jadi sehingga itu mungkin yang menyebabkan formasi itu belum bisa maksimal. Namun di tahap kedua, mekanisme ini akan didorong, dan tahap 3 itu malah bisa antar dari kabupaten. Jadi sehingga akhirnya formasi ini bisa maksimal. Baik. Pak Ketua izin, ini karena masalah formasi menjadi isu juga. Bolehkah ditambahkan di poin manapun silahkan. Adapun untuk formasi yang belum termasuk di dalam gelombang pertama akan diuji pada tes gelombang berikutnya. Akan Kira-kira begitu. Itu untuk menenangkan juga kawan-kawan yang saat ini merasa formasinya tidak ada di dalam tes. Jadi itu tambahan khusus saja, silahkan nanti ditambahkan. Karena kalimat dari Pak Iwan ini menjadi penting bagi mereka yang saat ini mendaftar ketika nggak ada formasi, ikut yang lain, karena bukan itu ya. Nah, mudah-mudahan dari komitmen Pak Iwan untuk formasi yang belum ada saat ini akan dihadirkan dalam gelombang berikutnya. Betul gitu nggak Pak? Ya, formasinya guru tersebut bisa memilih formasi di sekolah lain di tahap berikutnya, atau formasi di sekolah itu bisa dipilih. Mungkin kalimatnya lebih di Kemendikbudristek untuk memaksimalkan formasi di tahap berikutnya. Saya perpanjang waktu 10 menit lagi. Oke, sudah seperti itu Pak Iwan.
Apakah cukup seperti itu? Ini yang tahun ini kan Pak Dede yang dimaksud di kalimat. Ya tahap ini kan? Iya, bukan Tahap tahun ini kan depan. berarti kan Oktober dan Berarti, ya. Desember. Ya, berarti memaksimalkan kesempatan para guru honorer. Betul. Kepada pelamar yang belum apa nih? Jadi kalau itu daerah yang belum mengusulkan tuh untuk tahun depan itu Pak Dede. Oh, Kan ada yang masih belum mengusulkan tahun ini. jadi bukan daerah ya? Ya makanya saya klarifikasi dulu. Ya, kalau ini kan maksudnya yang tahun ini kan. Yang tahun ini. Jadi itu daerah yang belum mengusulkan itu dihapus saja. Kesempatan pemilihan formasi. Memaksimalkan kesempatan pemilihan formasi Memaksimalkan kesempatan pemilihan formasi yang masih kosong. Pemilihan formasi yang masih kosong. Gitu ya. Kepada pelamar guru honorer untuk mengikuti seleksi tahap 2 dan tahap selanjutnya di tahun ini. Di tahun ini. Di tahun ini. Tahap 2 dan tahap 3 di tahun ini. Tahap 2 dan tahap 3 ya. Di tahun 2020. Ya, gitu ya. Betul Pak. Baik, terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Kang Dede, Pak Iwan. Bapak Ibu, ada yang ingin lagi? Oh, satu lagi itu Pak Ketua, mohon maaf, Ya. yang tes kesehatan tadi, tes PCR itu nomor berapa ya Pak? Nomor 4. Nomor 5. Nomor 5. Nomor 5. Itu skema tes bantuannya itu kalau dari Kementerian Kesehatan itu tes antigen Pak. Sesuai dengan Satgas juga, itu bisa antigen. Bantuan tes antigen atau swab antigen. Tambahan informasi Pak, di daerah itu PCR susah Pak. Jadi lebih tersedia antigen. Ya, karena juga ini wilayahnya kabupaten kota, kalau PCR itu biasanya di provinsi. Oke, makasih Pak Iwan.